Habiskan anggaran 16,7 miliar lebih, mutu beton pelabuhan penyeberangan Tongging tahap 2 gagal mutu. Masyarakat Karo tentu dapat berbangga hati karena di desa mereka, tepatnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, telah dibangun pelabuhan penyeberangan. Sejak tahun anggaran 2019, pemerintah pusat melalui Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah melaksanakan pembangunan fisik pelabuhan penyeberangan di desa ini, yang bersumber dari dana APBN dengan total anggaran sebesar Rp16.728.349.356 yang dikerjakan oleh PT Maibrat Lestari, sementara untuk pengawasan dana yang telah tertelan sebesar Rp313.636.400 oleh Civi Hawarins. Begitu data yang kami akses yang tertera pada LPSE Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun anggaran 2019 dan 2020. Untuk tahun anggaran 2021, Kementerian Perhubungan kembali menganggarkan dana dengan pagu sebesar Rp5.886.913.650,05 untuk pembangunan pelabuhan Tongging tahap 3 dan pagu sebesar Rp146.143.800 untuk pengawasan atau supervisi. Angka itu tentulah sangat fantastis buat rakyat, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 begini. Perkumpulan Litipikor AHICW Kantor Cabang Daerah Dairi Papak Barat dan Karo telah mencium gelagat tidak bagus pada pelaksanaan kegiatan ini, khususnya pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap 2. Kecurigaan itu bukan tidak mendasar. Menurut Litipikor AHICW, saat proses pengecoran lantai pelabuhan ini mereka menemukan banyak sekali kejanggalan. Salah satu kejanggalan itu adalah bahwa saat melakukan proses pencampuran material pasir, batu kerikil, semen dan air dilakukan secara acak atau tidak beraturan. Litipikor AHICW saat itu menemukan bahwa pencampuran beton yang akan digunakan untuk lantai pelabuhan ini dilakukan dengan menggunakan molen mesin. Terlihat para pekerja dengan sangat bebas memasukkan air, semen, kerikil dan air ke dalam molen. Ada yang menggunakan ember plastik kecil berwarna hitam, ada yang menggunakan sekop dan ada juga menggunakan kemasan semen yang terpotong. Sebagaimana diketahui, mutu beton untuk lantai pelabuhan dan jembatan adalah K350 atau sekarang disebut FC. Untuk mutu ini perbandingan volume material yang dipersyaratkan adalah 1:2:3 dengan ukuran wadah yang sama. Artinya bila menggunakan ember plastik yang biasa dipergunakan untuk proses pencampuran semen, maka 1 ember semen banding 1 ember pasir dan 1 ember batu spilit. Karena tidak menggunakan volume semen yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, maka mutu beton yang dihasilkan pada bangunan pelabuhan penyeberangan Tongging 2 ini gagal mutu, karena itu butuh pengujian laboratorium kembali. Saat melakukan peliputan kedua di lokasi pelabuhan penyeberangan Tongging ini, terlihat dinding pelabuhan sudah retak patah. Kondisi ini sangat mengancam keselamatan dan kenyamanan warga yang saat ini banyak memanfaatkan pelabuhan ini sebagai tempat wisata menghadapi kebosanan di masa pandemi ini. Permukaan beton lantai pelabuhan terlihat berpori dan kasar. Kondisi ini karena kurangnya material semen yang digunakan. Terlihat juga bahwa perancah cor bangunan lantai pelabuhan ini belum dibongkar, padahal pada RAB ada tersedia sejumlah dana untuk pekerjaan pembongkaran perancah dan boplank yang masuk ke dalam item pekerjaan finishing. Karena pekerjaan itu tidak dilakukan, tentu ada dana yang lebih yang diduga kuat telah dibayarkan kepada rekanan namun tidak dan atau belum dilakukan pengembalian. Dugaan ini sudah diklarifikasi oleh Litipikor AHICW kepada PPK Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tongging tahap 2 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara sebagai pihak pengguna jasa, namun pihak terkait tidak memberikan klarifikasi atau penjelasan. Nur Eliah Capah dan TRPF melaporkan dari Tongging Merek, Kabupaten Karo untuk Anda.